Gua waktu itu sering berangkat ke luar negeri kan gara-gara ada kerjaan NBA juga kan. Gua sering banget lewat ke Qatar. Nah di Qatar itu ada satu store PSG, tapi PSG waktu itu belum yang kayak sekarang. Maksudnya masuk PSG yang era-era kesinian tuh Ronaldinho masih ada, Ibra ada di situ juga. Nah gue kepikiran tuh, wah ini keren juga nih baju PSG nih Paris. Nggak kena juga ya. Nggak kena juga gitu. Emang gitu bang, katanya bukan kita yang milih, klub itu yang milih kita katanya. Benar-benar. Nggak bisa kita milih-milih, nggak bisa. Jadi dipilihin sama nyokapnya. Iya, tapi dia nggak bisa milih. Furlani Cardinale Ibrahimovic Ibrahimovic harus masuk ke apa enggak nih? Iyalah masuk menurut Masuk gue. juga ya. Iya. Berarti harus out semua nih. Out semua. Allegri anjing gua kesel banget Allegri juga out juga nih semua nih. Out. Semuanya out berarti ya. Cardinale semuanya. Terus kalau mereka semua out diganti siapa dong? Dari lu perkenalan dulu deh satu-satu deh. Oke, gua. Ini dari mana Nih gitu. dari dia deh presidennya nih. Oh siap, dari Bara silakan. Bara ya. Kebetulan sekarang sebagai ketua atau presiden Milanisti Indonesia. Siap bahaya. Ada slot ke San Siro bang? Belum. Saya juga lagi nyari soalnya. Slot ke San Siro. Ya sebelahnya silakan perkenalan. Iya bang, gue Rianka ya, temannya Bang Bara yang megang medianya Milanisti Oraidi kalau ini. Iya Oraidi ya. Oraidi dan ya konten Itu yang kreator juga lah bola. Yang DM-DMan kita itu ya, Milanisti Oraidi itu ya. Iya betul. Oke, di Yang Rian. bisa kita nyampe ke sini. Oh siap, Rian. Ini Bang Bara terus ini perkenalan. Halo, gua Lino dari Milanisti Indonesia. Oh sama juga. Kalau Milanisti udah pasti pada kenal sama yang ini. Oh siap. Bahaya. Lu waktu yang kita Scudetto lu ada di sana kan? Ada di Di stadion GBK itu kan? Dia nge-announce ini pas gol. Yang setiap gol gue yang Itu ada ngumumin. yang pakai bahasa Itali. Oh. Gol pertama dari ini ya. Gol pertama kita siapa waktu itu ya? Olivier Giroud. Oh ya Giroud ya. Legend. Olivier Giroud gue gituin. Oh iya, ini jadi dari perwakilan Milanisti Indonesia dan Milanisti Or ID. Ya bener ya? Benar-benar. Iya, bener. Iya Or ID kan? Iya. Iya, jadi followersnya banyak juga tuh, ada 125. Banyak ya Milanisti ternyata di Indonesia ini ya. Banyak. Iya. Banyak. Dan kemarin pas IG bersih-bersih kurangnya cuma 200. Berarti kan organik semua tuh isinya. Bukan Oh iya. 122.000 jadi 120 kan? Oh 2000 ya. Iya 2.000. Iya, berarti yang palsunya 2000 akun Iya. ininya. Akun penyusup Inter itu. Iya. Lebih ke buzzer MBG itu sebenarnya. Kok masuk buzzer MBG Milanisti gitu. Oh jadi ternyata banyak ya fansnya di Indonesia ini Milanisti ya. Iya. Ya lu sendirian lu ngefans Milan nih, sebelum kita bahas tadi manajemen ya. Lu sendiri ngefans Milan dari kapan lu? Gue generasinya mungkin agak muda dikit. Gue baru suka Milan tuh abis final Old Trafford di tahun 2003-an itu lah. 2003 ya. Abis final lawan Juve itu baru kenal. Oh ini Milan. Oke. Kenapa enggak Juve? Lu. Jadi awalnya gini, abang gue tuh Inter. Terus Terus kita sekamar kan. oke. Ibu gue beliin spray buat abang gue Inter warna biru. Terus gue dibeliin yang merah gitu. Jadi ya udahlah yang ini aja gitu. Oh asal muasalnya gitu Asal ya. muasalnya. Sempat kepikiran mau pindah tim nggak? Pas kena anjing gua salah milih tim gitu. Ada nggak kepikiran itu? Tiba-tiba kenapa gua nggak Parma aja gitu? Kalau pindah ke yang Italia lain nggak pernah sih. Cuma pernah waktu itu gue pengen mikir coba suka sama Chelsea ke Arsenal kan nggak bisa ternyata. Oh tapi pernah nyoba itu ya? Pernah Yan, ya? nyoba tapi nggak bisa. Oh menarik juga sih. Itu tapi pas rentang waktunya sama tuh, maksudnya di tahun-tahun itu atau Enggak dong. kesinian Pas ya? sudah ini banter era itu 2012 2013 ke atas itulah yang udah pasti kita banyak di antara kita yang pasti udah agak-agak males tuh sama Milan. Gue termasuk yang berhenti nonton tuh era itu tuh, saking betenya gue. Maksudnya gue berhenti nonton. Dan gue kalau yang bedanya, kalau gue nggak pernah sama sekali terpikat untuk nonton Liga Inggris. Dulu pernah ada kerjaan buat Liverpool doang, sama Tirta juga. Gue kepikiran apa gue ngefans Liverpool gitu, tapi nggak juga, nggak bisa juga. Iya. Jadi gue waktu itu sering berangkat ke luar negeri kan, gara-gara ada kerjaan NBA juga kan. Gue sering banget lewat ke Qatar. Nah di Qatar itu ada satu store PSG, tapi PSG waktu itu belum yang kayak sekarang. Maksudnya masuk PSG yang era-era kesinian tuh Ronaldinho masih ada, Ibra ada di situ juga. Nah gue kepikiran tuh, wah ini keren juga nih baju PSG nih Paris. Nggak kena juga ya. Nggak kena juga gitu. Emang gitu bang, katanya bukan kita yang milih, klub itu yang milih kita katanya. Benar-benar. Nggak bisa kita milih-milih, nggak bisa. Jadi dipilihin sama nyokapnya. Iya, tapi dia nggak bisa milih dia. Nah gue sempet
akhirnya nonton Newcastle karena ada Tonali doang. Oh, yes. Sama Tonalino. Tiao anjing. Nggak, gue kesel banget Tiao kenapa jago banget ya di Newcastle sama kita babuknya bangsat juga. Jangan-jangan Tomori pindah gacor anjing gue. Terus gue kan berangkat ke London, sempat ke London. Waktu itu nonton Blink-182 kan. Gue nonton konser plus gue di sana ke Stamford Bridge. Gue keliling lah. Gue ke Emirates, ke Stamford Bridge, ke kandang Tottenham juga. Jadi gue pas di sana, gue itu kebetulan Inggris lagi uji coba lawan Australia. Udah tuh, gue nonton ada Tomori anjing. Gue dari awal mau ada Harry Kane depan gue, mau ada Jude Bellingham depan gue, mau ada Rashford, Jack Grealish depan gue. Tomori gue rekam, Bang Tomori. Anjing, gue sebangga itu gue anjing ada Tomori kayak Tomori anjing. Ada perwakilan Milan ya. Yoi nomor 6 jujur nomor 6. Gitu ya, gue sempet menonton Newcastle karena ada Tonali itu doang. Tapi lu akhirnya nggak bisa pindah tetap di Milan sampai sekarang ya? Nggak bisa. Wis kalau Bara bagaimana Bara? Gue justru sebenarnya pertama suka Milan tuh pas lagi banter eranya Kluivert sih. Oke. Sebelum akhirnya Scudetto di 98 tuh kan tempat setahun sebelumnya tuh parah banget urutan berapa nih 9 ya kalau salah. Si 97-nya kan? 97, 11, 11 malah 10 ya situ sih. Oke. Jadi awal-awalnya gara-gara teman-teman sekelas aja waktu itu. Oke. Zaman SD. Teman sekelas tuh maksudnya teman sekelas ini dukung Milan sekolah. semua gitu. Iya. Ikut berarti lu dukung Milan Ikut, gitu Bare. Ternyata seru nih dukung Milan. Nggak tahu timnya jelek banget kan. Gembel. Pertama awal ikut-ikutan terus pas tahu klasemen apa. Anjing, Kok begini ya? Cuma gimana itu tadi nggak bisa ini. Iya, kita nggak bisa milih Bang, dia yang milih kita. Iya, padahal lu munduran dikit masih Arrigo Sacchi tuh masih kayak, mungkin lu masih kayak gue nggak salah milih ya. Belum tuh waktu itu belum pahamnya justru pas di situ ikut-ikut temen Iya. jadi suka beneran gitu. Ya akhirnya sampai sekarang. Sampai Tapi sekarang. sempat kayak Rian juga, maksudnya sempat goyah. Apa gue dukung tim Inggris 1 lah, tapi tetap nonton Milan gitu. Enggak sih, tapi simpatisan mungkin karena kalau timnas di luar Indonesia gue kan sukanya Jerman ya. Jadi agak-agak ngikutin tuh Munchen kayak gitu-gitu. Tapi emang nggak bisa ngikutin kayak Milan gitu. Iya itu aneh juga. Iya. Gue ada satu teman, ada tongkrongan juga sesama Milanisti juga. Datang juga waktu ke GBK itu. Iya. Mereka tuh ada sekitar 3-4 orang tuh sempat ada, Bal kita nonton City yuk. Dan hati gue anjing lu. Karena waktu itu City terinspirasi jersinya Milan. Oh iya, jersey Yang keduanya ya. Alternatif ya. Yang kedua apa alternatif tuh? Alternatif ya. Yang alternatif kalau nggak salah tuh. Merah yang hitam ketiga. kan? Iya terinspirasi memang sama Milan kan. Ya. Dia bilang apa kita nonton City ya gara-gara ada jersey Milan nih gitu. Awal-awal gue nonton tuh City tuh. Dalam hati gue, tapi nggak bisa tetap. Bener kan, nggak bisa. Nggak bisa. Lu kalau lu apa no? Kan ngefans Milan gara-gara apa no? Baru kemarin sih zaman Estupinan gue. Zaman-zaman Bartesagi sama Ricci anjing baru. Jamel Mesbah. Full crook anjing. Gembel terus Lakar. Aduh, gua ditipis nih no ya. Kan gua kemarin sempat FMS Ramadan ya sama Bang Hanif Tamrin ya. Gua full sebulan di sahur, acara sahur football morning show sahur. Iya, yang Maret. Gua full tuh sebulan. Itu karena semua netizen tahu gua Milanisti selalu bilang, "Full crook mana, Bang?" Anjing dah mati gua, lu nanya full crook terus anjing. Jimenez mana, Bang? Anjing gua kontol lu semua. Mati gua lu striker gua tak full crook anjing. Engkunku lagi. Angkungku anjing. Tapi kadang-kadang masih mending kuku full crook anjing. Golin cuma sekali. Wah, itu Black Magic beneran tuh full crook. Black Nah, Magic. balik lagi ke lu no. Lu berarti ngefans dari kapan no? Gue awalnya sih dari nonton ini Itali Bang. Oke. Itali Piala Dunia 94 ya kan. Oh siap, Roberto Baggio gagal Roberto penalti. Baggio, tapi gue nggak ngeh tuh acara Piala Dunia atau apa. Pokoknya gue ngeliat Itali deh pokoknya. Gue liat nih ada back gondrong jago banget. Siapa nih gue liat mainnya kan bagus tuh di situ. Oh ternyata Maldini. Nah, baru tahu gitu doang. Akhirnya gue ikut-ikutin 96 gue ternyata taunya dia di Milan ya. Udah gue ikutin sampai sekarang dah tuh. Oh gara-gara Maldini, Maldini. iya. Sama no, saya nggak bisa salaman kita no. Gue sepanjang masa udah Maldini no debat gue. 96 gue nonton cuman terakhir tahun terakhir Baresi sih. Tapi gue makanya nggak tahu mainnya di gimana. 94 ada Albertini tuh. Iya, Nomor 9 tuh. Iya Piala Dunia. Oh, Albertini 98 nomor 9. 98. Oh iya gagal penalti juga tuh. Iya, lawan Prancis ditangkap sama Bartes. Yoi. Oh jadi dari situ lu mulai suka Milan. Dari Itali gue suka Milan sampai sekarang juga suka Itali sih walaupun 3 kali nggak lolos Piala Dunia tetap sih gue dukung juga. Iya. Lu Bar sama Rian Itali juga nggak negaranya? Jerman, apa lu? Jerman. Oh lu Jerman ya? Lu ya? Indonesia gue.
Enggak. Kalau Indonesia mah udah pasti Udah kita. pasti ya. Wajib. Enggak, gue kalau Iya. setiap edisi Piala Dunia selalu ganti-ganti sih. Kadang gue Oke. into ke Jepang, kadang gue intunya ke Belanda. Ya gue enjoy aja. Dulu pas Milan itu didominasi oleh pemain-pemain Brazil, Oke. itu gue Brazil banget tuh kayak. Wah, Oh, sempat Milan Brazil. sama dengan Brazil, gue dukung Brazil. Tapi kalau negara aman lah ya. Gue negara Ganti-ganti. ganti-ganti lah, nggak pernah gue. Lo apa bang? Itali. Enggak, gue Itali. Pokoknya Itali nggak masuk Piala Dunia itu nggak pernah nonton. Saya jauh kita kalau deket Kerin gue situ sama. Gue nggak pernah nggak nonton negara lain. Jadi gue Iya. bener-bener ketika Itali itu nggak lolos Piala Dunia, bener-bener nggak nonton. Sama sekali nggak nonton. Kalau ada masuk final gitu-gitu pun gue diajak nobar makan aja. Mau Prancis gacor, Argentina kayak gitu-gitu nonton aja. 2006 final nonton di mana? Itali Prancis. Yang Itali Prancis. Adu penalti itu. Adu penalti itu gue nobar mau berantem itu. Sumpah. Kok bisa? Nggak, jadi waktu itu ceritanya nonton di salah satu sport bar di Jakarta. Ketika adu penalti itu tuh kayak jadi atas bawah nih, kan gue nonton di atas, di bawah juga nobar. Nah, di atas ini agak delay. Jadi kalau gol teriak di bawah duluan, di atas belakangan. Nah, di situ ada satu fansnya Prancis rese banget. Jadi nih gue fans Itali di sini semua nih Prancis semua. Wah, rese banget, hampir berantem itu. Kena spoiler. Iya, setiap kali yang tanduk Materazzi, wah tai lu, gue tuh tai gitu-gitu, yang kayak gitu-gitu hampir berantem ya. Itu nonton lah. Gue setiap kali ada Itali gue selalu nonton. Bahkan yang kemarin kita juara Euro Eropa. tuh, Yoi. wah gue habis tuh ceng-cengan sama orang tuh. Lawan Inggris kan itu. Yoi, temen gue kan Inggris semua rata-rata Asli, kan. it's Gue kayak coming home. seneng banget gitu. Gue selalu ngomong, lu jangan pernah sekali-sekali meremehkan Spinazzola, lu anjing lu semua. Gue gituin, sumpah gue asli lu. Lu jangan sekali-sekali meremehkan Chiesa. Nah, kalau Itali itu bedanya kan kalau misalkan kita, walaupun di situ kebanyakan Juve juga kadang-kadang ada sama Cialini, Inter. ada Barella, terus habis Bonucci. itu ya si anjing Bonucci juga gitu. Jadi kan semuanya itu Juve lah rata-rata Inter sama Juve. Tapi ketika Itali maju ke final atau apapun itu, jadi bersatu aja. Bener. Ya, gue pas Inter aja waktu lawan PSG kan dibantai. Gue langsung ngomong gini, lu siapa mual, Inter apa PSG? Aduh, perwakilan Itali gue Inter lagi, gue bilang. Kalau Juve gue masih ya udahlah gitu. Tapi karena Inter, gue tetap Inter dulu deh, gue bilang gitu. Aduh, Gue dibantai, pas dibantai 5-0. Gak akan terjadi sama kita. Pas dibantai 5-0, tolol Inter, goblok lu Inter gitu. Tapi kalau lu Jerman kenapa, Bar? Karena pas lagi abis busuk-busuknya Milan, abis itu kan Scudetto tuh. Dan Bierhoff ya? Ada Bierhoff, ada Christian Ziege. Jens Lehmann. Lehmann ya. Situ mulai ke Jerman sih. Sampai sekarang berarti ya. Sampai sekarang. Wah, Jerman tuh lagi nggak ada striker tapi tuh. Nggak ada. Sama kayak Milan makanya nasibnya. Kan nggak masih ada. kan ada full crook Jerman. Enggak sekarang sih ini Dennis Undafnya Stuttgart tuh dia itu doang. Iya, sama Badannya Havertz kecil. juga. Gue taunya Kevin Kurani lagi Anjay. Jerman. Kurang. Kasten Janker. Anjing zaman dulu tuh. Oh gitu ya. Jadi itu teman-teman intermezzo sedikit soal Milan ya. Pasti yang kalian tunggu-tunggu juga kayak ngomongin Milan sekarang dong Bang. Karena gua baru ngikutin Milan. Justru gua bingung ketika ada Gen Z atau Gen Alpha yang ngefans Milan di era sekarang loh. Itu dia Alasannya bingung. apa gitu ya? Lu pernah ketemu gak Gen Z yang ngefans Milan di era Nah, sekarang gitu? Nanti katanya Milan kesini kan, Ah. ada anak 12 tahun dari mana bang? Solo. Solo datang sendiri, udah Iya. beli tiket 12 tahun bayangin. Dia suka Milan dari mana? 12 tahun. Dari Solo. Iya. Jan Etes. Dan Enggak 12 Bisa, tahun juga bisa. sih, Jan Etes masih kecil. Oh, ada dari Solo 12 tahun nonton Iya. Milan. Mending sama orang tuanya ini sendiri. Iya sendiri. Jadi sama Capo Sezione Solo tuh udah bilang nih kita dititipin anak kecil ya katanya dia ada 12 tahun dia mau nonton sendiri orang tuanya. Gua nggak nanya lebih jauh sih antara misalnya nggak beli tiket karena ekonomi atau emang nggak suka Milan gitu. Tapi ini anak bertekad buat datang ke Jakarta sendiri sama rombongan anak Sezione Solo. Gue pengen bilang sih jangan nonton nanti nyesel. Nah maksud gue Milannya lagi Trauma ya, trauma masa kecil. Bully di sekolah ya kan. Iya. Anjing. Lu bayangin, gitu. lu bayangin bang 12 tahun dia ngeliat Milan apa ya coba? 12 tahun suka Milan. Iya, alasannya apa? Makanya. Oh, nanti lu tanya aja berarti ya. Kenapa lu ngefans? MI. Nanti datang. Iya, pasti datang. Oh Konten. gitu. Oh ada. Jadi anak umur 12 tahun ya. Iya. Terus ada lagi nggak yang fans-fans kalian nih, yang follow-follow kalian nih yang umurnya muda nih, maksudnya Gensi ada, Iya. pengurus ada. Ada pengurus. alasannya apa? Jadi di Pekanbaru dia alasannya itu karena memang pengen beda sih sama teman-temannya. Oh. Dia tuh skripsinya tentang Milanis Indonesia. Oh gitu. Iya. Apa Tentang judulnya fans apa? AC Milan. Apa waktu itu si Raja? Ada share di grup kan waktu itu? Iya, iya pernah. Pokoknya tentang ini dah organisasi fans club sepak bola
AC Milan gitu. Oh gitu. skripsinya, iya. Jadi langsung spesifik ke Milan nih. Langsung spesifik ke Milan karena dia suka Milan. Oh alasannya Itu biar makanya beda. Heeh. Oh nggak mau FOMO berarti. Nggak mau FOMO. Ada lagi ya. bar Rafa kan Oh iya, Rafa. masih Gen Z banget. Gara PS. Gara-gara main PS. Rafa gara-gara PS. Suka Milan. Iya. Pakai siapa anjing? PS yang era sekarang apa? Gak tahu dah tuh. Ini masih SD katanya dia pas lagi main PS itu. Oh. Eranya Champion yang 2003 2007 yang Oh iya berarti itulah. pas itu masih era kejayaan Iya, situ era ya. kejayaannya. Oh gitu. Jadi sebenarnya tetap ada Gen Z yang Ada. wah ternyata Milan. Gen Alpha juga ada Gen Alpha. Enggak karena nggak mau FOMO aja. anjing. Takutnya kalau dukung Arsenal, aduh FOMO banget gue ya gitu. Ntar kita kumpulin jadi satu kalian domba-domba yang tersesat. Ngapain dukung Milan Kenapa ya anjir? tadi ya? Gen Alpha juga ada. Oh, iya. Kalau anak usia 7-8 tahun Gen Alpha bukan? Jatuhnya Alpha. kan? Ya iya. jadi ya temen gua, ya dia dari temen gua Milanisti. Heeh. Dia mau nonton nih nanti GBK nih. Dia pengen nonton tuh di VIP lah yang nyaman duduknya. Si bapaknya. Bapaknya temen gue itu. Ah. Anaknya 7 atau 8 tahun minta nonton bareng kita di Kurvasud. Hah? Anaknya yang minta. Bapaknya pengen duduk nih udah jompo gitu ya, pengen duduk nonton nyaman, anaknya minta di Kurvasud biar bisa lompat-lompat katanya. Lah anjing. Wih buset, coba Kurvasud San Siro coba tes. Jangan yang GBK dulu, kalau GBK mah kayaknya kita baik gitu. Iya baik ya. Coba Kurvasud San Siro anak. Buka bir semuanya, rokok semuanya gitu. Nyimengnya gak nyimeng. Iya parah mah gitu. Oh jadi memang sebenarnya ada aja yang ngefans, Ada cuma aja. mungkin jatuhnya Dikit. supaya nggak FOMO ya, dikit lah ya. Dikit banget banget. Soalnya rata-rata tua-tua. Lu umur berapa no? Umur Gua berapa sih? 38. 38. Iya. Anjing. Gue 37 lu, Bar? Gua 42. 42. Lu ya? 3-3. Oh iya emang seumuran semua bener lah. Gue 37 lu 38 42. Emang iya ya. Jadi pasti ini netizen kayak komen, "Nah inilah orang-orang tua." Bapak-bapak. Bapak-bapak, iya. Tapi memang kita mau bagaimanapun, apalagi di era Allegri ya. Gue tuh sempat berhenti nonton pas Allegri direkrut, gue berhenti. Kenapa tuh? Ya karena gue udah tahu malas aja pasti. Kan Allegri tuh ngantuk aja. Walaupun Allegri bawa kita Scudetto 2012 ya. Oh, iya. Cuma memang gue Allegri jadi pelatih itu gue bilang anjing Allegri tuh dibuang di mana-mana lu masih ambil juga gitu. Pas dia juara satu peringkat pertama di musim ini, gue sempat tetap nggak goyah tuh iman gue buat nonton ini. Tetep Gue nonton. cuma goyah iman gue ketika lawan Inter menang udah. Itu lebih dari 10 Scudetto teman-teman. Maaf ya. Emang Nah, targetnya itu doang kok. iya emang Menang targetnya karena sebelumnya kita kalah terus kan. Terus. Jadi di setiap kali gue bikin nobar kan gue ditawarin mal bikin nobar derby dong. Gak mau. Gue bilang udah pagi-pagi gue pasti kalah. Iya. Gak mau. Dan gue tuh juga di musim ini benci banget nonton karena gue males lihat Calhanoglu juara lagi gitu. Iya. Gue juga agak benci gitu. Tapi makin kesini gue ngelihat kayaknya memang Milan ini toksik, Calhanoglu kayaknya ada benarnya. Benar. Maka dicabut ya. Iya makanya dicabut. Nggak, tapi kalau lu ngomongin Milan sekarang udah satu-satu dari Bara juga nanti Rian juga. Gimana lu ngeliat Milan yang sekarang? Maksudnya tuh kita sama Roma kesalip gak nih? Kira-kira menurut lu? Menurut gue tinggal 2 pertandingan lagi gue optimis masuk Champions ya minimal 4 besar lah. Tetap ya. Tetap optimis. Ah. Menurut gue gue ngeliat Allegri juga nih kayaknya udah mulai kebaca akhir-akhir ini kan awal-awal kita sempet unbeaten tuh kan sampai 20 pertandingan lebih. Iya benar. Akhirnya udah kesini makin kebaca. Akhirnya kita tidak bisa mencetak gol dalam berapa kemarin 6 apa tuh? Iya. Itu rekor klub tuh bang. Iya sepanjang masa Mas kan. panjang masa. Iya iya. Itu ngeri banget sih menurut gua bisa menciptakan rekor begitu. Tapi menurut gua Allegri masih kalau emang dia masuk Liga Champions menurut gua masih dikasih kesempatan lah. Kan kontraknya gitu kalau di masuk Champions dia perpanjang setahun apa 2 tahun gitu. Oke. Kalau nggak masuk UEFA Champions League kayaknya cabut sih menurut gue. Iya, tapi kalau lu masih Optimis pede buat, Milan masuk 4 besar. peringkat 4 ya gitu. Dan ini kalau lu soal pemain yang kira-kira dibuang aja musim depan siapa? Ya depan itu cuci gudang semua itu. Jujur sampai Leao sih gue pikir juga Iya. udah harus refreshment sih ya harus cabut itu. Oke. Kalau Fulkrug, Jimenez itu udah pasti Kunku? nggak proven gitu. Ya Kunku? sama aja itu. Iya Itu semua cabut Scam ya. banget anjir Kunku. Kunku Mahal jangan itu cuy sih. dibeli Makanya scam itu. 35 juta. Better lah Kuku lah daripada Fulkrug. Iya sih. Iya semua cuci gudang striker Milan. Semua cuci gudang ya. Iya. Terus diganti sama pemain tua-tua yang lain. Sama tua-tua. Tapi Lewandowski oke tua. Vlahovic boleh lah. Sergio Ramos gitu.
Sudah sering nonton tuh Ramos tuh. Tapi lu berarti semuanya cuci gudang aja kalau menurut lu ya? Depannya ya. Kalau belakang terutama itu ada prospek. Masih Pavlovic gitu. Pavlovic, Gabia sama Tomori itu masih oke. Ya, Mike Mignon kan udah perpanjang kontrak ya. Terus ini siapa namanya Rabiot masih tuh. Rabiot masih harus jadi kunci itu. Estupinan Modricnya doang tinggal. Estupinan Estupinan ganti ya. kan golin derby tuh. Iya gila tuh Estupinan. Tapi abis itu tolol lagi. Iya benar. Keparengan itu. Dapat bola tahu. Richie harus dikasih kesempatan. Ricci, Jasari mungkin out. Jasari Kalau out. gue pribadi ya. ke Bartesagi masih. Bartesagi masih itu hot prospect. Gus Fofana. Gus Fofana, andalan kita semua. Pobega udah cabut. Enggak, tapi emang di era itu tuh era Kessie terus habis itu Pobega gitu. Itu tuh sebenarnya cukup solid loh Milan itu. Tonali, Brahim Diaz kan. Iya, Tonali, Brahim Diaz. Kita tuh ada Kessie aja yang staminanya 101. Itu tuh keren gitu. Asli kan Scudetto kita zaman Kessie. Iya, terus habis itu sayangnya Suso nggak ikut angkat piala ya. Iya tuh. Yang Padahal gua penggendong juga tuh dia penggendong. Iya. Zaman kegelapan. Penggendong zaman kegelapan. Suso tuh Bruno Fernandes kita tuh. Asli. Era kegelapan. Sayangnya cabut ke Valencia. Valencia ya Suso ya. Pokoknya cabut tuh gitu-gitu ya. Jadi Jangan memang lupakan Radek Krunic lah. Radek Krunic, iya, Ante Rebic, nomor Castileo. 12. Castileo. Castileo waktu gue nonton live langsung di San Siro anjing kenceng banget larinya. Yang kurus banget itu kan. Tapi habis itu di situ dong bagus, habis itu jelek lagi. Sampai main ke Malaysia ternyata dia. Iya, Castileo, iya. Tapi iya masih ada Theo Hernandez gitu ya. Walaupun ketangkep party ya. Yoi. Padahal nggak ada yang salah dari partinya. Maksudnya itu lah pas Scudetto kan, pas Covid tuh Scudetto kan kita. Iya. Yang 2021 kan kita Scudetto. Partinya di situ kan Theo Hernandez itu kan yang itu, iya. yang ngundang cewek-cewek escort sama narkoba ternyata ya. Ngirup ini apa? Helium ya. Helium. Suara jadi Ya tapi kan nggak ada yang salah sebenarnya kan gitu. Jadi lu Salahnya bersihkan ketahuan semua aja. ya. Iya, sayangnya ketahuan aja, ada aja. Tapi lu bersihin semua. depannya. Nah kalau lu Bar pengennya ada siapa yang datang ke Milan musim depan nih Bar? Yang sesuai sama ini aja Sesuai ya, budget. kebijakan manajemen nih ya, gaji UMR, harga kalau bisa gratis. Iya. Itu yang masuk di radar ya Goretzka. Ya Vlahovic sih gue masih oke sih Vlahovic, tapi Vlahovic masih oke ya. Iya. Dia nggak, kalau nggak jadi Barcelona tuh, Iya. kan dia mau ngambil Bastoni atau itu kan Vlahovic kan, yang sama-sama ya maksudnya kalau Bastoni aja, Vlahovic aja, tapi kayaknya nggak akan keambil Vlahovic sih. Jadi Vlahovic lu pengennya ya? Atau ya Lewa. Sorlot. Oh, Sorlot. Kalau yang di luar itu Sorlot. striker Atletico Madrid. Iya, sama yang setipenya paling Christian Paulsen. Mana tuh? Red Bull. Red Bull Leipzig ini Paulsen ya. Jadi itu ya kalau yang lebih ya. Cuma memang kalau soal Allegri tuh dipuji sama Perez loh, Florentino Perez. Iya, dia demen banget tuh si Demen Allegri Madrid. dia. Iya, gua gak ngerti. Maksud gua kitanya mau kita buang kenapa Madrid mau? Tapi kabar terakhir katanya udah Mourinho ya. Madrid udah Nggak, official. belum fix juga sih, Oh, belum sih. Iya, maksud. Tapi kemungkinan besar ya Mourinho gitu. Tapi ya Madrid lagi depresi juga, bingung juga. Nah kalau lu Yan, Arsenal juara nggak? Ada tuh. Belok ke Arsenal juara IPL atau enggak gitu? patah. Yang jelas UCL kayaknya enggak deh. Oh enggak ya? Oh iya karena PSG ya ini ya. Lu back to back. underestimate Arteta lu. Nanti kita bahas nanti deh bisa. Karena gue nanya opini masing-masing. Cuma kalau lu berarti soal ini kan manajemen nggak mungkin ada. Nah itu deh pemain yang siapa? Lu sama kayak Bara, maksudnya bersihin dulu aja. Bersihin ya pasti. Tapi gua nggak tahu kenapa ya, gua masih mau mempercayai lini depan ke Gimenez ya. Oke. Santiago. Entah kenapa pas gua ngeliat dia di PSV ya. Iya. Itu yang ini sebelumnya bukan PSV ini. Feyenoord. Feyenoord. Iya. Sorry. Iya. Ya itu menurut gue meyakinkan sih, kan dia itu kan datang dalam kondisi cedera kan kemarin. Iya. Terus juga cederanya habis itu panjang. Ya menurut gue ngapain lu udah datengin pemain yang sebenarnya prospek tapi belum kasih kesempatan penuh gitu ya, tapi masa udah dibuang. Jadi gue nggak setuju. Kalau Allegri-nya keluar. Kalau Kalau- Allegri-nya ya. tetap nggak kepake gimana? Soalnya Iya sih. Iya. si Gimenez jago di Feyenoord, soalnya back Serie A beda sama back Liga Belanda. Iya. Masa Feyenoord dia gacor banget sih. Asli. Lah waktu awal-awal Gimenez sama Joao Felix gacor kali itu berdua. Iya. Abis itu tolol aja. Nggak, tapi emang kayaknya kena cedera aja sih Gimeneznya mah. Tapi gue setuju sama lu, yang kayaknya Gimenez tuh masih ada potensi lah gitu. Masih. Gue yakin sih masih. Ya cuma nggak di Allegri aja. Iya.
Iya, masalah Allegri kalau Liga Champion lolos kan berarti diperpanjang Mas ya. Iya benar. Iya. Enggak, lu kalau lu pribadi setuju Allegri seneng gak sama Allegri nih? Gua tuh awalnya cukup setuju ya sama Allegri karena yang dibutuhkan waktu itu gue pengen banget ngelihat Milan lagi tuh ngangkat dikit lah juara lagi gitu ya. Ada pelatih yang proven datang gitu. Tapi ternyata nyatanya nggak gini juga. Ya udahlah kalau misalkan memang waktunya diganti nggak apa-apa. Cuma gue memang nggak tahu harus diganti dengan pelatih yang kayak gimana. Gue juga I have no idea. Oh enggak, Jujur. gue nggak ada gambaran pelatih Milan cocoknya ini nggak ada ya. Pioli masih nganggur tuh. Aduh, ya. Enak zaman kuto kata Pioli. Siapa lagi sih pelatih nganggur? Enggak tahu Gattuso lagi. nganggur lagi tuh. Masa ngelatih Milan lagi Gattuso? Itu baju lu tuh. Sama yang wajib banget dipertahanin menurut gua Pavlovic karena hingga Giornata ada ke-36 ya. Ya dia paling ini. Yang paling gerintanya masih ada ya dia doang Ya, menurut punya- gua punya Pavlovic daya juang aja. ya. Iya, daya juangnya masih ada dia doang. Yang lain kayaknya udah ogah-ogahan juga itu sama Iya, Rabiot kalau tengahnya. Ya Rabiot ya. Nyokapnya aja enggak tuh reset tuh nyokapnya. Manajernya. Iya. Kalau lu Bar, maksudnya lu seneng-seneng aja sama Allegri, enggak ada masalah ya? Dari awal bahkan ketika masih bursa pelatih waktu itu gue udah bilang Allegri duluan kan karena saat ini yang paling tepat dialah dari Milan posisi musim kemarin bisa angkat. Gue nggak ke Scudetto sih, memang stabil di UCL itu memang porsinya Allegri dan kita mau nggak mau dengan cara main yang dia terapkan untuk bisa survive di 4 besar ya emang harus kayak gitu. Dan ini harusnya kalau on track juga kita tenang-tenang aja nih. Cuma gara-gara kemarin 3 match jadi seri kalah jadi agak deg-degan juga jadinya. Iya. Tapi belum kesalip Roma sih untungnya ya. Udah Poin sih sama poinnya. Sama Iya. poinnya. Selisih gol aja kan bedanya kan? Iya. Enggak, kita menang head to head, Head to Bang. head. Head to head ya? Iya ya. Nah, tapi kalau lu lupa gue Lino anjing maaf no. Saking banyak. Tapi no kalau dari lu no maksudnya sama Milan yang sekarang nih no dengan manajemen yang sekarang gitu ya. Lu tuh kan kita itu bisa dianggap kita nih kayak Chelsea lah gitu. Akhirnya kita cuma jual-jualin pemain aja, kayak ngambil pemain. Bahkan gue tuh kecewa Hauge bersinar banget gitu waktu di Liga Champions. Gue tuh selalu bilang setiap kali pas Ramadan kemarin X Milan tuh gacor di Hauge nih gitu. Padahal Hauge tuh oke lah gitu. Tapi kan sekarang tuh Milan tuh kebanyakan ada beberapa pemain yang udah cukup oke di kita terus dijual gitu. Lu ada masalah nggak sama itu? Kan sekarang kita dijadiin kayak bisnis aja, nggak ada gimana kan kayak Chelsea gitu kan. Iya sebenarnya kalau dari sisi keuangan sih gue setuju aja Bang. Soalnya kan sekarang bisnis, ini Milan lagi kekurangan duit juga kan. Selain itu nggak setujunya cuman karena dulu kan zamannya Maldini tuh ya, dia merekrut karena buat membangun Milannya bukan membuat bisnisnya. Jadi ada dua sisi mata uang nih, jadi 50-50, satu buat bisnis, satu buat ngangkat Milan. Gue juga bingung juga sih. Iya. Tapi lu tim Maldini Tim Maldini lah Bang. Tim Maldini tetap Maldini. Satu sisi kita butuh uang dengan jual-jual pemain. Satu sisi kita juga butuh prestasi kan dengan pemain-pemain bagus. Sama-sama bingung sih gue mau yang harusnya imbang sih itu. Oke, jadi lu nggak ada masalah sama jual-jual pemain ini ya? Nggak ada masalah sih, demi keuangan tim sih. Ya masalah kita kan bukan MU, maksudnya kita Iya bisa ditinggal gitu. Ya, itu dia. Beda kalau MU mah tetap ya bisnis jalan bagus tapi nggak akan ditinggal fans ya kita bisa lu gitu. Nggak ada ketakutan itu ya? Itu dia sih Bang, nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau lu soal kita jual-jualin pemain dong jadinya kayak Udinese gitu kita nih. Harus ada stopnya sih dan gua rasa 3 tahun maksimal. Berarti kalau 3 tahun emang jatuhnya di tahun ini sih. Kalau kita sampai nggak lolos UCL nih, ini emang harus menjadi revolusi lah kalau gue bilang nih nggak bisa kayak gini karena lu Milan tuh bukan tim yang bisa lu buat kayak gitu kan. Supporter juga ada tuntutan. Dari segi keuangan kita udah sehat 2 tahun terakhir, udah neraca juga udah positif dibanding Inter masih baru impas tahun ini, Inter Juve masih rugi. Tapi ya itu tadi ada batas waktunya. Ini tahun ini terakhir sih kalau gue rasa. Milan harus mulai merebuild bener-bener tim yang bisa prospek buat bersaing juara. Iya. Masalah di Liga Champions mah kita diayam-ayamin juga asli itu. sama klub-klub IPL dia habisin mulu gitu. Iya, IPL-nya kalah sama klub-klub kayak PSG Madrid tapi lawan Italia berjaya itu. Iya, jadi memang harus di stop ya kalau dari lu Bar ya. Maksudnya harus ya udah benar-benar nge-build pemain udah aja. Cukup 3 tahun ini buat lu menyehatkan keuangan.
Oh, Waktu tapi kan Furlani tetap tetap di demo. shout ini di demo Iya, kan. iya. Berarti kan tetap ada maksudnya walaupun secara bisnis sudah normal, tapi dari fansnya Milan di kota Milan sendiri kan masih ngamuk-ngamuk tuh. Iya butuh prestasi Iya, bang. supporter pasti butuh prestasi. Oh iya. Masalah kagak ada prestasi, kita mau Makanya. 2 tahun lagi juga gue masih pesimis sih ada prestasi sih. Kalau lu Yan soal manajemen ini nggak ada masalah juga, sama-sama aja. Manajemen ini, Iya, masuk manajemen sekarang ini ya manajemen ini menurut gua kalau hasilnya kayak gini mau Iya. nggak mau ya harus diganti. harus ganti berarti Harus Cardinales. diganti. semua. Ya tapi manajemen yang ini juga kita perlu apresiasi juga. Oke. Karena pertama kalinya di manajemen ini Milan mau ke Indonesia. Enggak, lu agak frontal enggak apa-apa kalau gua enggak boleh. Ah, iya kan dia admin dia Enggak. Iya. Gua nggak tahu ya. Ya manajemen itu berpengaruh ke pemain. Cuma ya itu urusan sana lah. Gua nggak tahu politik-politiknya manajemennya gimana. Gua lebih concern ke Ya. para pemainnya aja. Dan ngomong-ngomong tadi apakah Milan akan menjadi tim yang berbisnis lagi? Menurut gua bukan akan di stop tapi akan auto stop. Emang siapa lagi yang mau dijual mahal? Iya. Leo udah turun. Kemarin kita bisa dapat duit mahal karena ada Tonali sama Tiani lagi naik Iya. daun. Oh, iya. Iya. Tiao juga lumayan. Theo, iya. Tahun ini siapa yang mau dijual mahal siapa? Paling Siapa? paling menyan. Anjir, Mike Migno tapi nggak mungkin lah. Kiper Enggak lah. masalah. Leo juga harga udah turun menurut gua. Iya. Tomori nggak? Ya Allah Tomori mulu sih. Iya kan ada isu mau Setiap dibeli juga itu. Kan udah lihat meme-nya Tomori. Iya. Setiap tahun kartu merah bikin masalah, bikin Milan Iya. down terus kan, enggak down to 10 man kan kebanyakan gara-gara dia. Iya. Tapi kalau soal manajemen ya kalau diganti, coba gue tanya deh, emang siapa sih? Maldini balik. Yang Maldini balik, uang Arab masuk. Nah, kalau itu iya gue setuju. Iya kan tadi sebelum Cardinale emang uang Arab kan kita. Iya, kalau itu gue setuju. Kan nggak tahu kenapa nggak deal tuh uang Arab tuh. Padahal kita udah fly Emirates anjing. Yo, Masa uang Arab gak masuk sih gitu, malah Amerika anjing, Redbird anjing. Enggak, gue dari awal pas ini Amerika masuk kan itu kasusnya sama kayak MU sebenarnya kan. Iya. Si Amerika-Amerikaan ini lah gitu. Glazer ya? Glazers. Jadi gue dari situ gue udah wah ini berarti arahnya ke sana sama kayak Chelsea. Maksudnya jadinya mereka cuma peduli bisnisnya tapi nggak peduli sama klubnya gitu. Nah, ketika udah kayak gitu, kalau belajar dari tim-tim kayak Manchester City atau enggak belajar kayak Arsenal deh atau enggak PSG yang dimana ada uang tapi mereka peduli sama timnya juga, memang beneran jadi gacor secara klub gitu, ada prestasinya gitu. Nah ini Milan, MU kemarin juga Chelsea itu tuh emang di set untuk udah mediocre aja. Dia nggak peduli, yang penting udah kita beli pemain antah berantah mana, jadi sini prospekin jual lagi. Kan cuma gitu doang jadinya. Tiani Reinders saja kemurahan walaupun nggak kepake lagi sama City, katanya mau pindah lagi, diambil Juve katanya, mau diambil Juve aja. Tiani Reinders mau diambil Juve, tapi ya gitu maksudnya gua sedikit kecewa sama hal kayak gitu. Cuma memang ada fasenya di mana kita ketemu manajemen kayak Taike sekarang ada pasti untuk tadi bener untuk ngebenerin neraca keuangannya AC Milan dulu. Dulu kan kita beli pemain, ya Allah beli Paketa aja. Beli siapa? Ada yang 11 pemain jelek semua anjing. Yang Hongli lebih parah lagi menurut gua. Iya. Cina itu kan. Si ini siapa Lord Liverpool itu? Terus Borini anjing. Astagfirullahaladzim, gue bilang Borini. Beri We are so Andre rich. Silva. We are Iya. so rich itu kan? Iya, we are sorry. Iya, makanya jadi ada era-era begitu kan. Kita emang butuh transisi kayak gini sampai nanti mungkin uang Arab masuk gitu ya. Iyalah. Cheat code kayak Newcastle gitu. Jadi tapi memang kalau misalkan ngomongin Milan sekarang, kita kalian semua masih pede nih bakal Liga Champions lolos nih ya. Lu juga pede ya nih. Pede karena lawan di 2 giornata terakhir juga kayaknya relatif lebih mudah ya. Gue bilang relatif ya, tapi kan Milan tapi ya masih bisa lah. Kan tinggal masalah 2 pertandingan terakhir ini aja kan. Oke. Urutan 4. Jadi masih pede ya. Pede. Lu juga pede, Bar? Pede. Tapi kalau bukan Allegri, gue udah nanya belum ya? Kalau bukan Allegri lu ada opsi pelatih lain nggak yang lu pengen? Gue Italiano paling, Vincenzo Italiano. Oh. Karena lumayan atraktif mainnya dan dia proven di klub yang agak menengah, yang mana ya sekarang posisinya Milan gitu dari segi kualitas pemain. Oke. Jadi Italiano ya. Iya. Klub kecil tapi mainnya udah cukup oke. Iya. Dulu Arrigo Sacchi kan direkrut begitu juga. Iya. dari yang tim kecil. Lu ada ini nama juga no yang Tapi lu sekarang yang gue pengen udah ngelatih klub sih. De Zerbi. De Zerbi tahu juga lu Bang. Iya, gue udah baca otak lu. Soalnya dia alumni Milan juga kan, pemain Alumni Milan. Milan. Iya.
Pas tahun lalu 2 tahun lalu sebelum Conceição tuh kan paling santernya dia tuh. Iya. Itu aja sih sayang yang habis dari di Brighton dia gacor banget kan. Iya, Kerkes diambil enggak Kerkes? Milos kan. Atau balik lagi Pioli gue masih mau sih, asal kalau pas lawan Inter jangan Pioli, ganti siapa? Asistennya. Pakai caretaker dulu ya. Soalnya Pioli derby kalah mulu, Bang. Kan double agent. Iya makanya. Atau enggak Allegri khusus Inter. Nah, bener. Pioli khusus Liga. Mahal tuh bayarnya 2. Allegri gaji tinggi loh kan, anjir banget. Allegri gaji tinggi, iya emang gitu. Makanya musim depan Allegri masih dikasih kesempatan lah ya, gitu ya. Pemain juga kayaknya memang Bartesaghi, Ricci dikasih banyak waktu ya. Gue tuh nggak apa-apa loh pemain-pemain muda ini main gitu. Maksudnya ya tapi sulit sih ya. Gue tadinya gue pikir nggak apa-apa deh nggak masuk Liga Champions, tapi pemain muda semua dimainin. Nah cuma masalah manajemen ini mau nggak pemain muda semua kan? Itu harusnya tahun ini dilakuin. Iya, ya tapi kan ternyata masuk UCL kan. Iya, ternyata Rupanya masuk enggak. ya. Siapa pemain bintang yang mau main di Milan ya? Iya, maksudnya buset, gua aja waktu Tonali kan lagi jadi rebutan di IPL kan. Direbut MU, mau Liverpool juga kayak gitu. Bahkan City juga gitu-gitu. Pokoknya Tonali diincar semua tim lah gitu. Gue tuh kayak gitu-gitu gue seneng loh kayak anjing Tonali. Oke, Didikan juga Milan nih. Didikan Milan nih gitu. Bahkan gue pun siapapun yang abroad kayak Calafiori juga masih support gue. Calafiori gitu. Jadi gue seneng. Makanya ini Kerkes. Nah kan kadang-kadang kita tuh punya pemain-pemain begitu kan, yang kayak Kerkes maksudnya dari kita terus tiba-tiba pas dibuang ke sana jadi jago. Malik Thiaw juga kan jago. Iya, Newcastle. Padahal di kita jelek banget gitu kan. Tapi Thiaw itu memang pas lagi di Milan dia back dengan progresi passingnya itu tuh 5 besar Eropa loh. Oke. Emang Passing pelatihnya sukses. aja. Yang passing progresi build up ke depan itu 5 besar sebenarnya Thiaw. Gue nggak ngerti kenapa dia, mungkin karena Allegri nggak butuh build up dari belakang karena kan mainnya counter kan. Iya. Terus dan kita minggu ini kalah ya 3-2 ya. 3-2. Lawan siapa? Atalanta. Atalanta. Duanya gitu. juga dikasih lagi ya. 2-3 Bang, 2-3. 2-3 di kandang ya. Di kandang ya. Gimana no? 2-3 sama Atalanta. No? Jujur itu gue nggak nonton karena udah gue lepas lagi. Gue lepas udah terserah Milan musim ini mau main apa. Bodoh amat, yang penting akhir musim Liga Champion. Makanya gue nggak nonton tuh kemarin. Oke. Jadi lu lepas aja. Lepas ya. biarin, nggak malas kemudian tidur. Iya benar. Pagi sih dini. Enggak itu enggak Dini hari, dini hari. Senin dini hari. Ya. 145 itu. Iya. Kalau lu pas Atalanta lawan Atalanta masih ada kepercayaan diri. 3-0 gue matiin. 3-0 gue matiin anjing. Orang gua aja nyalain ini doang, notifikasi live score doang gua. Jadi pas gua lihat udah 2-0, tai lah. Apain gua subuhan aja deh. Kayak apa sih? Makanya pas paginya gue, 2 gol dari mana nih? Injury time. Iya, injury time dua-duanya. Lu juga kemarin udah kalah udah Gua aja ya. gak mau nonton Atlanta. Gua masih nggak bisa ngelihat De Ketelaere pakai baju biru hitam. Iya. Gua transfer pemain Milan Iya. yang paling bikin gue excited itu dalam beberapa tahun terakhir ada De Ketelaere. Gue inget banget pas Milan deketin De Ketelaere tuh, wah setiap menit gue buka Twitter mal. Iya. Wah ngecek update. Negosiasinya Kapan sih alot here we go nih? Kapan nih here we go nih? Iya. Itu pemain favorit gue yang pernah didatangkan di Milan dalam beberapa tahun terakhir. Cuma kesel aja kenapa harus Itu dilepas. soal negosiasinya alot banget Bang, nggak jadi tuh. Iya. Maldini nawarnya susah banget itu. Iya, tapi untung Maldini turun tangan langsung. Iya. Mau. Dan gue seinget gue gak pernah gue nungguin update Iya. transfer pemain Milan itu yang lebih gue tungguin daripada di Ketelaere waktu itu. Sampai dia datang ke bandara gue update. Update terus. Iya. Lu 2 bulan ya negosiasinya? 2 bulan. lumayan alot kan turunin harga tambahin lagi Iya, itu. turunin gitu-gitu sampai akhirnya ketemu di tengah tuh kan mintanya mahal tuh si klub Brooksnya kan dapat mahal banget. Makanya gue gak sudi ngeliat De Ketelaere pakai baju biru hitam tuh gue gak sudi. iya, Males iya. gue. Terus gacor lagi di Atlanta kan. Iya. Golin mulu. Iya Maldini tuh itu Iya, jujur scoutnya Maldini asli. ya sama Leonardo kan berdua tuh kan Belum, udah setelah Leonardo tuh. setelah Leonardo tuh ya Siapa ya waktu itu Maldini sama siapa tuh? 2. Moncada. Moncada. emang gak ada iya benar deh gitu. Tapi kalau lu pemain yang tadinya di Milan sekarang cabut yang lu nyesel kenapa ya Milan gak maksimalkan lu siapa ya? Berapa tahun nih? Ya bebas aja. Maksudnya ya kalau era-era sekarang setelah Scudetto deh. Setelah Scudetto ya tetap gue masih sebenarnya Tijani sih. Itu gue Tijani Reinders. sangat menyayangkan banget ya. Ya sekarang di City akhirnya nggak terlalu kepake juga kan. Iya. Mungkin kalau dia masih di Milan saat ini ya kita akan build team around dia kayaknya sih kalau menurut gue. Iya dan gacor tuh kalau ada Tiani. Iya. Iya. Gacor. Lu Tiani Reinders ya. Kalau lu Ya. Bar pemain ex Milan yang udah pindah ke klub lain lu nyesel kenapa Milan nggak maksimalin dia ya gitu.
Ya kalau sekarang ya Tijani sama Tonali sih. Dua itu ya. Tapi kalau dulu tuh Butuh uang sih ya. Cini cuy. Anjing, Cini Anjing, itu. Cini. Gondrong Kribo ya. Kribo. Malah jadi kapten Newcastle. Iya, sangar tuh kalau masih di Milan tuh. Oh iya, jadi kalau Cini ya. Fabrizio Cini. Tapi Tiani Reinders sama ini. Sama Tonali tuh. Itu berdua kalau tetap kan kita nggak perlu Modric lah istilahnya. Iyalah cukup lah itu dua itu Iya. tuh. Kalau lu siapa? Kalau gue yang sekarang sih sama kayak Bara ya, si Tonalino bang namanya. Tonalino. Tambah dong satu tato Tonali sini. Soalnya dia kan perwakilan Italiano juga kan, maksudnya Milan butuh Italiano sekarang kan, malah dibuang cabut buat menyumbangkan keuangan tim sama. Zaman dulu ada Andrea Pirlo bang, gue benci banget tuh dia nggak kenapa ke Juve gitu maksud gue. Jadi legend Juve Iya maksudnya tahan dia kan minta kontrak lebih dari 2 tahun ya. Si Galliani waktu itu ngasih setahun kan. Dia merasa tersinggung lah. Gue udah kasih banyak gelar di sini, lu kasih perpanjang setahun doang, akhirnya cabut dia bang. Gratis lagi Juve. Iya. Itu kan sih. Jadi kalau yang dulunya Pirlo ya. Pirlo ya, biar dia nggak usah ngasih gelar ke Juventus, udah di legend Milan, pensiun di Milan gitu maksudnya. Iya, Kakak juga harusnya pensiun di Milan. Tapi dia pensiun beneran pindah kan habis Madrid sempat main di Milan Balik lagi ya. Milan. Balik lagi ya. Ya sayang lah kalau ini ya, kalau Pirlo dulu ya. Iya, Itu harus jadi legend kita tuh. Iya, pensiun di Maldini, Milan. dia. Iya, Gattuso kan, Pipo. Iya semuanya gitu. Jadi memang legend harus berhenti di Milan aja Bener, udah ya. Bang. Iya, tapi memang kalau si pemain, kalau gue tadi Hauge salah satu juga. Hauge. Oh iya. Ya Hauge tuh pemain yang gue harap bisa bersinar. Selain Tonali sama Reinders mah udah pasti lah itu. Gue waktu Reinders juga nyetak gol awal-awal sama City, gue tetep bangga tuh ex Milan tuh. Bilang murah tuh belinya City tuh, harusnya mahal tuh. Kena scam ya kita ya. Iya harusnya bisa lebih mahal tuh, tapi ujung-ujungnya nggak kepake juga gitu. Tapi nggak apa-apa sih Reinders kalau mau balik ke Milan sih. Nggak apa-apa ya. Gak apa-apa banget. Open aja. Iya. Pinjem juga boleh. Iya. Dipinjemin ya kan. Soalnya kadang-kadang tuh pemain kalau misalkan kayak Reinders misalkan gacor di Milan gitu. Dia butuh ya main Jam di bermain IPL ya buat gitu. timnas. Buat timnas atau enggak dia butuh ya IPL kan lebih secara exposure lebih bagus gitu ya. Tapi sebenarnya tuh pemain-pemain kayak dia, kayak Theo Hernandez, kayak Reinders, kayak Tonali, sebenarnya mereka tuh bisa tetap gacor lewat Milan loh gitu. Iya. Ya karena kan pemain tuh penting sekarang mental aja. Kalau udah mental lu kena kayak Zubimendi dia di Arsenal gitu, mentalnya kena jadi cupu banget. Padahal kan ini soal mental aja kan. Kayak Kakak waktu awal-awal pindah Real Madrid gitu. Padahal Kakak kan udah jelas kita Ballon d'Or di Milan, terus digacor. Kalau tetap di stay di Milan aja akan jadi legend terus, maksudnya akan menyaingi Messi, Ronaldo. Bener. Mungkin. Ini soal mental aja. Makanya gue sayang banget. Semoga ini Bartesaghi, Ricci ini bisa dimaksimalkan. Nggak pindah-pindah ya? Iya jangan gitu. Mike Mignon juga udahlah lock aja deh gitu. Ya maksud gue kayak Reinders balik lagi, gue nggak setuju juga sih, nanti takutnya kayak waktu itu kan Seva balik jelek juga. Jelek juga. Kakak balik juga cuman kayak gitu doang. Iya. Beckham juga sempat balik lagi kan juga begitu doang. Maksud gue udahlah Chinlock yang kedua nggak usah lah. Iya, Beckham kan waktu itu biar main di timnas aja. Iya, biar masuk Piala Dunia. Iya, soalnya kan pelatihnya ini ya, pelatihnya siapa namanya? Capello. Kalau yang Madridnya kan. Iya. Jadi itu ya teman-teman. Nah, ini gue tadi pengen ada pertanyaan di luar AC Milan nih. Oh ya, lu satu dulu ya sebelum kita bahas Liga Inggris tipis aja ya. Inter kan nggak apa-apa, gue cuma nanya pendapat aja. No, Inter kan sekarang 20 nih, No. Kemarin kan Scudetto lagi. 21 katanya Bang. Oh iya 21 ya, 21 benar. 21 gue tai lagi. Nah tapi Inter Scudetto lagi nih. Lu perasaan lu sebagai fans Milan gimana lihat Inter nih seberjaya itu di sekarang gitu. Sekarang Inter semua serba Inter gitu. Nah itu dia Bang, gue ngeliatnya 4 juga sih waktu awal-awal gue suka Milan tuh ya. Gue lihat kan dari prestasi Scudetto Milan 17 awal gue suka Milan. Nah dia 13. Habis sekarang kita dilewatin Bang, dia 21 kita 17. Masa 19. Masa kita enggak diam di tempat gitu, maksud gue nggak, manajemen nggak panas ngeliat gitu, maksud gue nggak panas itu manajemen. Sekarang nggak ada. Kemarin di stadion senyum-senyum aja itu. Iya, dia manajemen mah nggak panas tuh, No. Kita yang panas sih makanya. Jadi lu nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, ya udah maksudnya biarin aja deh Inter. Kesel Bang, gue kesel. Tapi ya mau berbuat apa, cuman bisa kesel aja, mau WA manajemen gak dibalas-balas gue. Ya lu akrab katanya infonya A1 Ikrip tuh. Ada tuh Ikrip. Nah kalau lu lihat Inter kemarin, maksudnya Inter bisa nih sekarang berjaya nih gitu. Lu ngelihat Inter maksudnya ada nggak yang bisa diambil buat pelajaran buat Milan gitu? Ngasih pelatih yang
mungkin belum proven gitu dikasih kesempatan dan juga sebenarnya kondisi keuangan mereka juga mirip-mirip sama Milan, nggak ada yang beli pemain gimana gitu, tapi keberanian klubnya itu untuk bayar komisi agen itu yang harus ditiru dari Milan sih. Karena kita kan ketikung di Thuram di segala macam itu kan cuma gara-gara dia kasih via agen ya kan, sementara transfer fee-nya Thuram gratis apa murah banget gitu kan kalau nggak salah. Gratis kalau nggak salah itu. Iya, cuma bayar agentnya doang. Milan nggak berani di situ. Mungkin dari segi ya mereka masih ada si Marotta sih yang orang-orang kayak gitu. Sementara kita udah nggak ada orang Itali yang udah punya kuku di Serie A nih buat nunjuk-nunjuk wasit, nunjuk-nunjuk apa agen gitu kan. Kita cuma orang Amerika. Kayak gitu sih. Berlusconi nggak dipanggil ya Monza ya. Berlusconi. Galiani bang. Galiani kok Berlusconi aja. Berlusconi kita juga aja. Udah meninggal. Udah meninggal tapi nggak usah dipanggil lagi Galiani. Galiani. Kok Berlusconi Galiani ya udah pikun sama Monza ya. Kalau lu gimana Yan soal Inter Scudetto kemarin? Kalau Inter Scudetto sih ya gue sebenarnya keselnya itu semakin kesel karena masalah bintang ya. Bintang kita tuh harusnya at least 2 dulu deh. Sama-sama 2 habis itu. Nah habis itu baru udah terserah mau kejar-kejaran lagi bebas. Yang penting sama-sama 2 dulu nih tadi gue berharapnya. Tapi kalau tadi soal apa yang menurut gue bagi Milan bisa dipelajari dari Inter itu menurut gue adalah itulah salah satu contoh ketika lu gak bongkar pasang pemain dan lu build tim itu di antara satu pemain yakni Lautaro. Jadi ya Cifu pelatih baru, tapi bisa juara menurut gua ini kan karena tim yang udah dibangun sama Simeone bertahun-tahun kan. Simeone bertahun-tahun dan ya buah dari kesabaran nggak terlalu bongkar pasang ya Inter ini. Jadi ganti pelatih nggak goyang mereka, masih bisa lari karena timnya itu udah kebentuk lah gitu. Udah solid ya. Udah solid. Ya Milan apaan? Iya kita ganti terus loh. Ganti lagi. Ganti full musim ini. Ganti mulu. Itulah. Iya kita bener-bener gue juga baru kita tuh ganti terus loh. Setiap musim ada aja yang dibuang pemain inti kita gitu. Coba Inter buang Lautaro. Oh iya, Caur itu. Iya, buang Barella. Udah selesai itu udah. Nggak coba bayangin kita cuma nge-build around Tonali, Tierney Reinders, Theo Hernandez, tapi Theo kadang-kadang ngehe juga sih ya. Tapi misalnya around dia deh misalkan. Nah, ini kita setuju semua Leo nih kick aja berarti ya. Kick lah. Udah masa udah lewat bang. Selama jadi striker kick aja, tapi kalau winger masih boleh lah. Ya winger juga kadang-kadang. Ya kan skemanya Allegri menurut gua nggak cocok buat sama Leo ya. Coba Olise dilatih sama Allegri, Olise taruh depan sama kali. Iya. Kayak Leo juga kali. Iya, sayang potensinya ini ya. Tidak dimaksimalkan ya. Iya, jadi kalau Allegri harusnya siapa pemain impian lo? Kalau nanti Allegri ngelatih lagi nih UCL nih. Ngelatih berarti misalkan dari back kan udah pasti udah sama kita ya, Tomori, Pavlovic sama Gabia gitu. Berarti tengah lu 3-5-2 kan masih kan? Masih. Berarti 5-nya siapa yang masih sama? Bartesaghi, Ricci, Rabiot gitu. Gua lebih percaya ke Jasari, Rabiot. Sama Gus Fofana itu sebenarnya bagus. Gus Fofana menurut gua itu bagus. Kanan belum ada ya, Selmakers. Selmakers pertahanin. Masih ya. Kiri Estupinan enggak, Bartesaghi ya didorong ke depan. Bartesaghi. Udah, tinggal nyari striker satu ya. Tinggal nyari striker. Ya Lewandowski mau datang, kita lihat dari Modric ternyata sukses ya, why not sih kalau menurut gua kalau Lewandowski emang benar mau datang. Oke. Ya, kita kan justru kalau ada orang tua gacor baru Scudetto, Ibrahimovic kayak angkat piala sama kita. Kalau lu sama aja maksudnya 5-nya berarti di tengahnya Bartesaghi, Ricci, Rabiot. Gue lebih ke Ricci dibanding Jasari. Kirinya sama Bartesaghi. Kanan Salemaker wajib karena dia tuh salah satu yang paling lama di Milan dan grinta dan pengorbanannya buat Milan tuh kelihatan banget kalau berjuang di lapangannya. Nah 2 strikernya Milan ini memang kalau ciri permainan Allegri, satu ngelebar, satu itu goal getter. Kalau memang dapat Allegri dapat Vlahovic atau si Moisken. Nah Moisken yang buat ngelebarnya bisa atau ya gantinya si Sorloth itu. Jadi satu ngelebar Sorloth, Paulsen ataupun si Moisken, goal getternya Lewandowski atau Vlahovic. Cutrone nggak ada di sini. Cutrone. Palosci sekalian Palosci. Iya Palosci, Cutrone. Kalau lu sama aja ininya tengahnya kurang lebih apa? Gue nggak suka formasi Allegri sih bang. 3-5-2 nggak suka. Gue 4-3-3 gue zamannya Pioli Scudetto tuh yang Leo atau kiri, Selmakers apa kanan satu ada target man gitu. Mau gue sih ada kalau memang bisa bawa Lewandowski boleh tuh sama Moiskin tuh kok bisa kan? Moiskin yang Fiorentina atau tengahnya ganti
ada masuk Goretzka juga boleh tuh gantiin Ganti Ricci. Fofana itu. Fofana. Iya. Paling gitu aja sih Bang, kanan ya standar lah back sekarang. Fofana Lionel Messi lu gila. Ankara Fofana. Tapi depan gawang enggak kena nendang. Iya tapi lucu banget. Itu lawak banget. Ya Allah ada pemain Milan begitu anjing. Enggak tapi gitu ya berarti Moiskin tuh ada potensi sih. Ada Karena potensi. kan dia kalau kita masuk UCL pasti dia pengen tampil di Liga Champion lah. Bisa dapat lah dari Fiorentina juga kan. Iya, anak kesayangan Allegri juga waktu Juve. Iya benar. Jadi masih bisa ditarik lah ya. Iya. Vlahovic juga kan masih kesayangannya Iya, Allegri benar. juga. Bisa juga itu ditarik ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi Kayak gitu formasinya ya. Nah ini kalau buat Milanisti yang nonton formasi impiannya apa nih? Komen aja di bawah ya. Untuk musim depan kemungkinan kalau UCL berarti tetap Allegri. Berarti lu bayangin deh tuh. Allegri ngelatih lu tuh. Semoga ketika lawan Arsenal atau ngelawan City yang offense gitu. Jangan Arsenal deh. Lawan City deh yang ofensif gitu ya. Semoga nggak ngantuk ya katanya ya. Di situ dark magicnya bekerja. Nah iya justru. Tiba-tiba lolos satu Vlahovic kan Lolos, gol. iya. Gitu. Moiskin dribbling dari tengah Yang ya kan. apa Juve menang tanpa apa? Iya tanpa shot Tanpa on shot target. target. Nol tapi menang 1-0. Gimana caranya itu menang 1-0? Filosofinya gol datang dengan sendirinya, Allegri gitu. Iya, Allegri. Gitu-gitu di respect loh. Bahkan dia masih obrolan calon pelatih timnas Masih- Italia loh. timnas benar. Iya masih di radar situ Allegri lu gila lu. Guanya aja yang males Asli nontonnya. gua- Tapi ya udah pasti di radar timnas Italia gitu gila. Ya itu ya kalau kurang lebih kayak gitu soal Milan ya. Komen aja di bawah kalian gimana. Nah berarti ini sebelum udahan satu-satu aja nanyanya. Arsenal juara IPL nggak? Kalau lu No, dari lu nih No. Aduh gua enggak ngeliatin IPL lagi. Iya tapi ini aja asal aja bilang Asal Arsenal aja. juara nggak gitu. Gue ngeliat fansnya pada berisik males sih gue. Mending mencit kayak kekejar di akhir pertandingan, di akhir musim kayak kekejar sih. Kekejar ya? Walaupun beda udah agak jauh ya. Enggak juga, masih 5 kan ya? masih utang 1 ya Oh iya. City Ya, gue gamenya. masih City sih soalnya masih ada Reinders kan. Iya. Ex Milan. Jadi lu maunya City City. gue. Terus Liga Championnya juara nggak lawan Liga Champions PSG? enggak, PSG back to back menurut gue. Dibantai ya, Iya. kayak Inter kemarin. Enggak sih 1-0 paling. Oh iya, Inter mah tolol aja. Ya. Tolol asli 5-0 final aneh tuh. Enggak soalnya itu. Mending gak usah lolos. Iya. Kan kita Liga Italia kan waktu kemarin sempat Italia nggak lolos itu kan kita tuh dibahas kan tempo kita tuh lambat banget Liga Italia ini. Beda lah sama liga lain. Liga lain tuh udah ikutin sepak bola modern. Liga Italia ini kan enggak. Terus pride-nya mereka tuh kayak nggak mau gua ngikutin liga-liga lain. Liga Italia ya begini gayanya ya penikmatnya tetap ada kok. Jadi tempo kita lambat. Nah, ketika ketemu Barcelona itu tuh masih apa ya siapa Pratesi gitu-gitu itu tuh masih bisa ngikutin temponya gitu tapi PSG ini masalahnya another level si 3 ke Farah terus habis itu siapa Dembele sama Due ini tuh another level lah beyond gitu udah beda gitu jadi semuanya kelabakan karena si PSG itu tengahnya pun gacor itu kan kenceng banget larinya kan Vitinha kenceng gitu Joao Neves gitu jadi si Barella terus siapa lagi si Calhanoglu Bastoni Acerbi itu tuh kayak anjing cepet banget ya mereka ini ya gitu ya kayaknya lawan Barcelona masih kita handle dah. Itu Acerbi sampai kena mental bang kan besoknya timnas Italia main dia nggak mau dipanggil sama si stres tentang sepak bola kan. Iya jangan mau dulu karena sekaget itu dan PSG total football gitu kan semuanya muter gitu beda sama Barcelona makanya itu apa kaget dia terus pada kenceng-kenceng banget sepak bola modern tapi lu tetap PSG yang menang PSG, back to back lu Bar juara Arsenal juara IPL nggak atau City double winner Arsenal siap itu dia dari Milanisti Indonesia tuh teman-teman tuh karena dia wakilnya Adidas. ada tuh wakil Adidas Gue lebih ke merek doang. Iya. Gue nggak bodo amat sebenarnya. Iya bodo amat ya tapi prediksi lu Arsenal double dia nggak apa-apa Karena dia pakai Adidas. terima kasih pasti kan fans Arsenal yang nonton terima kasih Milanisti Indonesia doanya supportnya seneng pasti kan kalau lu Yan Arsenal juara IPL UCL nggak? Kalau UCL menurut gua enggak ya. Enggak ya? Prediksi gua enggak karena ya lawannya PSG back to back champions juga kita lihat kualitasnya road to Budapestnya juga PSG lebih teruji Munich, Liverpool, Chelsea dia sudah siap dengan segala kemungkinan ya apalagi lawan Munchen kemarin gokil banget kan. Sementara Arsenal road to Budapestnya ya Sporting, Leverkusen, Atleti ya beda lah. Apalagi PSG juga ada gokil sih. Tapi kalau IPL gua kayaknya Arsenal mereka akan memperbaiki itu ya logo emasnya mereka tuh akhirnya kayaknya akan diperbarui biar nggak itu mulu yang dibanggain karena memang di dua match terakhir ya IPL kayaknya sih lawannya Arsenal tuh
relatif lebih mudah sih ketimbang City. Iya, ini minggu ini ada lawan Crystal Palace nih. Besok apa kalau nggak salah. Iya, City lawan Palace, Arsenal juga nanti lawan Palace juga. Iya masih ada dua-duanya. Jadi memang si Arsenal ini kayaknya gara-gara lolos final tuh mentalnya lagi naik tuh. Iya, sementara City ini kan Pep Guardiola lagi dihujat. Udah kalah dong, kasih Arteta lu, tai lu. Pep Guardiola dimarah-marahin anjing. Oh ya, informasi juga Pep hampirnya Timnas ya? Iya, timnas Italia juga. Lagi ada bursa namanya masuk karena kan dia mau keluar dari City nih. Mau diganti Enzo Maresca kan. Nah, katanya Enzo Maresca yang ini gantiin Pep Guardiola, isunya kayak gitu. Jadi mungkin aja ngelatih Italia tuh. Makanya. Iya, aman tuh Bartesaghi. Gue gak kebayang sih seorang Pep dengan filosofi seperti itu terus ngelatih pemain Italia yang ya ampun, yang wonderkidnya aja usia 25 tahun. Iya, itu. Kalau nggak garuk-garuk pala itu Pep. Makanya, tapi bisa around Pep mah jadi mah timnas sesuai ini Italia kan, Italia Adidas impossible is nothing. Iya, bisa jadi. Siap. Nggak, pemainnya sebenarnya bisa, tapi skemanya pasti kaget. Iya, ngikutin itunya, mau ngikutin gaya Italia apa ngikutin gaya Pep, bingung ya. Tapi Pep kan udah nggak terlalu tiki taka juga sekarang. Udah mulai gegen pressing, udah mulai Jerman-Jermanan juga gara-gara asistennya Jurgen Klopp ini udah mulai beda lah gitu. Jadi ya itu teman-teman ya, Arsenal ya, buat Arsenal sama ini ya. Kalau gue sih pribadi masih ngasih kesempatan deh Arsenal bisa nandingin PSG lah. Ya kan back terbaik dunia saat ini ada di Arsenal semua. Siapa tuh? Gabriel, Saliba. Timber tuh termasuk. Raya kipernya. Calafiori. Ya, tapi nggak masuk ini data back terbaik dunia nggak. Timber Saliba sama Gabriel yang masuk. Jajaran inilah Hakimi itu masuk tuh. Hakimi. Nah, jadi gue masih ngasih itu, dan gue itu lagi suka Declan Rice aja gara-gara Declan Rice abis diinterview sama Sky Sport bareng Lando dari McLaren F1. Lando Norris. Iya, Lando Norris. Terus habis itu sama Lando dikasih tahu gimana dong cara juaranya, dikasih tahu sama Lando. Jadi gue lagi seneng sama Declan Rice aja gitu. Jadi kayaknya harusnya bisa lah gitu. Asal Arteta ngasih kesempatan Declan Rice jadi nomor 6 sendirian lah. Lewis Kelly-nya maju ke depan. Mungkin lumayan mantau karena podcast bola aja. Sebenarnya tetap Milannya udah selewat-lewat aja. Bahkan gak gue bahas kadang-kadang saking males ya udah. Bang bahas Milan ogah. Tar aja deh gitu. Jadi itu teman-teman ya buat Milanisti Indonesia, admin terima kasih banyak ya. Semoga nanti gue undang-undang lagi ya. Siap. Tahun depan kalau UCL kita podcastan terus aja ya, karena udah UCL. Tapi buat sekarang kita lihat dulu disalip Roma apa enggak nih ya. Tapi kita lihat nanti ke depannya gimana. Buat yang nonton juga thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.